maka nanti malam itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Lah ini silahkan, bagi yang tidak percaya monggo, yang percaya silahkan dilakukan. Karena jelas Nabi itu juga pasti, saya katakan pasti, pernah untuk membina orang nakal, membina pencuri, membina orang yang ahli zina. Ya pernah lah seorang Nabi. Lah apa yang disampaikan Nabi kepada orang yang tidak sahih, tidak baik, tidak sikoh, maka hadisnya jadi dhaif. Tetapi hadis itu tetap dari Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mandana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan ngaji kita masih di hadis yang ke-7. Kalau tidak salah adalah 30 baris terakhir di kitab Zabur. Itu pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan wa bihadzal isnadi, lan kelawan ikilah sanad riwayatun utawi ana riwayat an Anas bin Malikin, saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kala dawuh sapa sahabat Anas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku kala ndonga ngucap sapa man, ngucap la ilaha illallah wa maddalan dawaaken sapa man ha ing la ilaha illallah. Mungkin makanya mohon maaf, biasanya para imam itu akan tahlil, akan la ilallah itu kan biasanya dipanjangkan, la ilaha illallah, dilanjutkan monggo, ndak juga monggo. Biasanya kalau ulama-ulama dulu kan la ilaha illallah hayyul wujud, la ilaha illallah hayyul ma'bud hayyul baq. Monggo. Hadis ini menerangkan ada orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan. Wah, ini pernah menjadi kontroversi. Lah ini ya memang orang zikir itu gimana ya? Mohon maaf, masalah perasaan. Perasaan itu akan kadang-kadang tidak bisa dibahasakan.
Kalau kiai saya mencontohkan begini, coba terangkan bagaimana rasanya sprit, selesai sudah. Orang yang nggak seneng rokok tanya orang yang rokok, Pak, rasanya rokok itu gimana? Legi. Loh, kambek gula, lho ora koyok ngono kuwi. Gurih. Loh, kambek tempe goreng, lho ndak kayak gitu. Itu rasa. Makanya ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai nikmatnya Allah, 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 hu ada. Ya bagi mohon maaf saya karena belum sampai ke tingkat itu, saya bisa menerangkan tetapi belum bisa merasakan. Wah ini mohon maaf, makanya ya sedikit sekali saya usul lah kepada kiai-kiai, kepada ustadz, jangan mudah menyalahkan orang. Karena biasanya memang kita belum sampai ke sana, belum bisa untuk menjelaskan. Kadang-kadang kita sudah bisa merasakan, menjelaskan saja tidak bisa. Rasanya rokok lah, coba jenengan tanya. Kenapa ada orang itu yang suka dengan merek tertentu dalam rokok? Bedanya rasanya, oh ini enteng, oh ini berat. Maksudnya apa? Apakah berat itu berarti disedot wabot? Ya palah angel. Lah itulah yang saya maksud demikian. Jadi hati-hati benar. Ini hadisnya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah. Wah ini dipanjangkan begitu. Itu bagaimana? Hammat mongko rontok. Lahu kedue man opo arba'atu alafi dzambin petangewu dosa. Minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Kala dawuhu ing hadis sapa Aliun sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kita terjemahkan pada sanad ini ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkannya macam-macam. Kiai Thariqah saya itu menerangkan lek moco la ilaha illallah tabrak noning nafsumu yang aja 7. Monggo. Ini hadisnya jelas ada. Maka akan dihapus baginya 4.000 dosa dari dosa-dosa yang besar. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini hadisnya jelas ada. Mohon maaf, ada yang mengatakan dhaif hasan. Begini Ibu Bapak, saya termasuk orang yang berpikir begini, hadis itu adalah sesuatu yang disampaikan Nabi. Tentang sahih, hasan, ataupun dhaif itu tinggal siapa yang membawa. Nabi itu berbicara kepada siapa? Kalau kepada Abu Hurairah kepada orang yang terpercaya sampai Imam Bukhari sahih. Tetapi mohon maaf, kalau Nabi berkata, mohon maaf sekali ya ini ya, kepada taruh kata orang nakal, pencuri. Lah seorang Nabi masa enggak pernah beliau hanya membimbing orang-orang hebat seperti Abu Hurairah? Enggak mungkin. Berbicara kepada seorang pencuri berbicara kepada siapa sampai Imam Bukhari atau siapa, maka hadis itu dhaif. Maka sekali lagi Ibu Bapak, kalaulah sebuah hadis menurut saya, kalau tidak bertentangan dengan syariat agama, kalau itu hadis silahkan digunakan fi fadhailil a'mal. Orang baca la ilaha illallah jelas boleh. Jadi saya sekali lagi saya garis bawahi, yang mau silahkan. Apalagi mohon maaf, ini berarti kan ini Kemis ya. Kemis, kita tayang ini Kemis, maka nanti malam itu nisfu Sa'ban.
Lah ini silahkan, bagi yang tidak percaya monggo, yang percaya silahkan dilakukan. Karena jelas Nabi itu juga pasti, saya katakan pasti, pernah untuk membina orang nakal, membina pencuri, membina orang yang ahli zina. Ya pernah lah seorang Nabi. Lah apa yang disampaikan Nabi kepada orang yang tidak sahih, tidak baik, tidak sikoh, maka hadisnya jadi dhaif. Tetapi hadis itu tetap dari Nabi. Inilah yang perlu kita ketahui. Jangan sekali-kali ini hadis dhaif, tidak mau. Lalu kadang-kadang WA dari teman, dari yang tidak tahu sumbernya dipercaya. Hadis dhaif dikit wis ndak mau. Lah ini mohon maaf menurut saya kok kurang tepat ya. Jadi ini pendapat saya, sedhaif apapun hadis itu kalau tidak ada pertentangan dengan syariat. Contoh, umpama ada hadis, kalau kamu setelah sholat membaca Al-Fatihah, kamu akan mendapatkan pahala sekian. Taruh kata. Taruh kata ini sebagai contoh ya. Kalau saya memahami karena ini membaca Fatihah tidak menentang syariat, mari sholat membaca Fatihah tidak menentang syariat, lakukan yang mau. Yang nggak mau silahkan. Kalaulah tidak mendapatkan pahala sekian, maka tidak dosa baca Fatihah. Sama, nanti malam kita akan nisfu Sya'ban. Nah, sholat nisfu Sya'ban jelas tidak ada. Kok ada orang usolli sunnatal linis fi Sya'ban, saya belum menemukan, mohon maaf. Kok sombong nggak ada ya? Tiba ya ada, nantilah saya kurang bagus ya. Saya belum menemukan. Tetapi kalau niat sholat sunnah mutlak, saya pastikan boleh. Karena apa? Sholat itu pada prinsipnya setiap saat boleh. Kok ada sholat yang tidak boleh? Karena ada hadis. Ada hadis yang melarang sholat ba'diyah subuh, maka setelah sholat subuh tidak boleh. Tapi kalau tidak ada sekarang kita sholat boleh. Lah kenapa? Tidak ada larangan. Nah, begitu ya. Jadi mohon maaf, ini agak panjang keterangannya tentang hadis dhaif itu, pemahaman kita semacam itu. Wa warodalan tumeka fi majlisi tafsiril Qur'ani yang dalam majlise tafsir Al-Qur'an li syaihi kedua Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, Syekh Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu ta'ala, anna Hazim bin Walidin sak temene Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu iku maridho gerah loro sapa Hazim. Fa'ata mongko teka sapa Hazim tabiban ing dokter. Fa'akhoda mongko nyekel sapa tabib nabdhahu ing nadine Hazim. Kala dawuh sapa tabib laisa ora ana iku fihi ing dalem tuan Hazim, Syekh Hazim, illatun utawi penyakit. Walakin as'alulan tetapi netakono sapa sira kabeh wong Islam murid-muride Syekh Hazim hu ing Syekh Hazim an halihi saking keadaane Syekh Hazim. Fa innal mar'a mongko sak temene awak-awakan iku a'lamu luweh ngerti sapa mar'a bisa nihi kelawan keadaane mar'a. Fasa'alu mongko padha tekon sapa wong muslim hu ing Hazim. Disebutkan diriwayatkan dalam majelis tafsir Al-Qur'an Syekh Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, beliau sesungguhnya Hasim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu sedang sakit. Setelah itu Syekh Hazim dibawa ke dokter oleh murid-muridnya. Setelah sampai di sana, dokter tersebut mulai memeriksa. Nah, mungkin ya kala itu Pak belum ada metode macam-macam. Yang diperiksa pertama adalah denyut nadinya. Jadi denyut nadinya itu diperiksa. Dokter berkata, mohon maaf bapak-bapak, ini tidak ada penyakitnya, makanya sakit Hazim itu.
Tetapi cobalah kalian para santrinya bertanya kepada beliau tentang keadaannya. Karena sesungguhnya orang itu lebih tahu tentang keadaan dirinya. Nah, itu sakit apa sebenarnya Hazim itu? Kala ditekoni betul oleh para santrinya, Yai, jenengan sakit nopo Yai? Jenengan sakit nopo to Yai? Kala jawab sapa Hazim, laisa ora ana iku fi nafsi ing dalem awak ingsun illatun apa illatun penyakit. Aku gak loro. Lan jenengan kok ngenten napa? Wa illati utawi loro ingsun iku al khaufu wedi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala al azizi al wahabi. Aku gak loro santri. Aku ngene iki aku keweden karo Gusti Allah. Masya Allah. Awake dhewe niku lho sing kaya ngene gak tau wedi karo Gusti Allah. Syekh Hazim niku ngalimnya luar biasa, santrinya ribuan niku lara gara-gara wedi kali Gusti Allah. Wa khauful aradi lan khawatir dihadapkan Allah. Wal hisabi lan hisab. Wa khaufu zawalil imani lan khawatir ilangi iman. Wa usiru lan dadi sapa ingsun mustahiqqan ing wong kang berhak lil adzabi maring siksa. Fatuba mongko bejo kemayangan liman kedue wong kana kang ana apa khurujuhu metune man minat dunya saking dunya bil imani kelawan iman wa masiruhu lan nggon tumekane man ilal jinani maring swarga. Dia menjawab, Syekh Hazim menjawab kepada murid-muridnya, aku bukan sakit, diriku tidak sakit. Sakitku adalah karena aku takut kepada Allah yang maha mulia, yang maha anugerah. Takutku disodorkan, takutku dihadapkan Allah, takutku akan dihisab, takutku hilang imanku, sehingga aku harus diazab. Beruntunglah orang-orang yang keluar dunia dengan iman dan tempat kembalinya ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Hazim ini sebenarnya sakitnya saking rindunya kepada Allah. Sehingga dia kalaulah diperbolehkan gitu, dia ingin mati cepat. Dia mumpung sekarang masih beriman, mumpung sekarang masih beribadah, sangat khawatir tatkala nanti dia dipanggil oleh Allah suatu ketika, maka iman itu sudah hilang, maka ibadahnya sudah berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya betul-betul kita pikirkan. Seorang Syekh Hazim waliullah, muridnya beribu-ribu ahli ibadah yang luar biasa. Beliau sangat mengkhawatirkan. Makanya ada dua hal kaum muslimin yang perlu kita garis bawahi. Jangan sekali-kali kita sombong dengan amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Hazim menyadari hal itu. Yang kedua, bagi yang mohon maaf sekarang masih bergelimang dengan dosa, jangan pernah putus asa atas pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kalian, Allah pasti bisa, tidak insya Allah, pasti bisa dan berhak untuk mengampuni
semua dosa-dosa kalian. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.